kita balik lagi bikin podcast. Kali ini gue bareng sama teman-teman gue di kampus, yang mana sebenarnya ini tugas UAS kita dari dosen kita yang tercinta. Pak Pandit. Bukan lo dong. Oke, tapi di sini kita nggak mau bahas tentang yang kemarin sempat gue bahas, gimana sih di perkuliahan yang baru. Tapi kali ini gue membahas sesuatu yang sangat memilukan banget ya guys. Yes. Yang dimana pelecehan seksual dan lagi-lagi perempuan yang jadi korbannya. Tapi di sini gue nggak ngedatengin perempuan-perempuan doang, tapi ya, emang ada sih yang setengah perempuan. Tapi di sini ada cowoknya juga gitu yang bisa ngasih input yang baik agar kita sebagai perempuan itu enggak mikir semua cowok itu sama aja. Aku setuju dong. Oke. Jadi kita mau bahas apa? Kasus yang waktu di Depok tuh Ustadz dia memperkosa anak di Oh, bawah umur. yang viral banget kan itu. Wah gila sih, parah banget kayak itu. Itu gimana sih kejadiannya? Karena kan gue cuma selintas-lintas nih. Gue cuma tahu beberapa yang viral banget ya di sosmed itu kayak dia tuh memperkosa murid-muridnya sendiri dengan ideologi atau dengan menterbelakangi agama. Kan itu agak sensitif banget ya, maksudnya kan agama manapun tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kenapa kok bisa kebobolan, kenapa harus ada hal-hal yang kayak gitu tuh terjadi lagi dan lagi. Kalau setelah yang gue baca ya dari beberapa artikel itu tuh gue ngeliat dia tuh kayak ngerayu gitu, ngerayu korban-korbannya ini. Terus kalau nggak salah dikasih uang 10.000 nggak sih pas selesai? 10.000. 10.000? Mahalan micet gitu. Micet. Iya, gue Gimana? baca nggak sih? Kebetulan emang rumah gue sama Raja juga kan di Depok ya, sebenarnya nggak begitu ngikutin kasus ini sih, cuman memang garis besarnya udah tahu gitu kalau emang tersangka ini emang mencabuli anak di bawah umurnya sekitar 10 orang deh kalau nggak salah. Dan itu rata-rata 10 tahun, 11 tahun, 14, 15 masih pada kecil banget. Enggak, maksud gue itu apa emang nggak ada yang mencurigakan dari warga sekitar atau dari guru-guru lainnya? Kan di situ pasti akan ada guru-guru dong yang ngawasin. Itu gimana? Sedangkan kan maaf banget ya, gue bukan muslim, tapi ya gue cinta agama orang lain. Cuman maaf banget nih, kenapa gitu bisa sampai hal kayak gitu tuh terjadi? Apakah dari lingkungannya sendiri mendukung atau seperti apa? Nah, buat kalian yang rumahnya di Depok, Iya. Gimana? Jadi kalau menurut gue nih itu lebih ke arah internalnya sih ya. internalnya. Iya, internal di dalam sistem di pesantren tersebut tuh mereka tuh open atau transparan nggak sama anak-anak gurunya. Jadi ketika ada orang yang emang atasan kayak kemarin tuh si pencabul ini tuh cuma kayak ngelakuin apa yang dia mau gitu ke siswa dan santrinya, nggak ada yang peduli. Jadi kayak udahlah biarin aja. Menurut lo gimana? Ya emang iya sih lebih ke internalnya. Tapi sedikit yang gue tahu juga kalau memang di daerah pesantren itu emang kayaknya sih emang udah tahu ya. Cuman mereka emang nutup mulut gitu karena ya ada yang nggak berani, ada yang memang kayaknya bukan urusan gue gitu loh. Selalu kayak gitu. Lebih kayak menutupi dari institusinya nggak sih? Iya. Karena kan nama baik, iya nama Karena kan baik. apa ya, dari beberapa artikel yang dibaca juga jadi si pelaku ini habis ngelakuin, si korbannya langsung dipindahkan lagi ke tempat lain gitu. Oh iya, Iya parah sih. banget gitu. Di move lagi. Oh itu sempat ada yang yang bunting yang melahirkan juga kan? Iya. Ada. Dan itu anaknya katanya anaknya dijadiin jadi apa sih kalau orang yang sumbangan dana gitu? Itu benar nggak sih? Maksudnya di jalan ini. Bukan. Jadi anaknya tuh anaknya ada gitu ngelahirin. Tapi anaknya tuh jadi tempat untuk orang berdonasi katanya sih. Bener nggak? Jadi mungkin lebih ngerasa dimanfaatin kayak Iya. dimanfaatin. Itu memang beneran ada? Bener. Digituin. Dan itu dibilangnya katanya bokapnya meninggal gitu, nggak ada bokapnya. Jadi mengambil simpati orang lain mungkin Iya. buat di jalanan biar dikasih. Gila ya, Gimana sih? miris banget. Dunia sekarang Itu nggak Parah. cocok hidup. Lah cocok hidup. diancam mungkin. Ya, yang menurut lu gimana? Menurut saya dari kasus ini mungkin kayak lebih ke pemerintahnya aja sih, lebih tegas. Terus kayak dari faktor lingkungannya juga lebih lebih sadar gitu apa yang terjadi di sekitarnya juga. Terus bagi yang tadi juga pakaian tuh tidak bisa disalahkan, apapun pakaiannya. Kalau misalnya maksud orang yang udah jelek ya udah jelek aja, tapi itu bakal terjadi. Dan aku mau nambahin juga nih, mungkin bisa kali ya untuk pemerintah
setidaknya mengadakan gitu ahli psikologis gitu ya untuk bisa mendampingi, memberikan perlindungan gitu. Dan banyak juga kok sekarang lembaga-lembaga yang bisa membantu kasus ini gitu sih. Dan jangan lupa juga nih buat pemerintah setidaknya dinaikin lagi kebijakan tentang pencegahan tentang kekerasan seksual ini, karena emang dari data nih ya ada di bawah 30% kebijakan daerah itu tentang kekerasan seksual, jadi masih sangat minim banget gitu. Jadi semoga bisa membantu dan saran kita bisa didengar. Betul sekali. Dari kasus ini cukup sih. Kita pindah ke kasus yang berikutnya. Ini lebih parah. Enggak sih, ini sama lah kasusnya. Cuman ini menurut gue lebih brengsek lah. Gila lagi. Jadi katanya ada kasus pemerkosaan, diancam dan anaknya meninggal. Katanya sih dilempar ya, tapi gue nggak tahu sih, ini masih diduga bayinya dilempar dan meninggal. Dan istrinya, korban itu diperkosa dan diancam. Nah itu kalian sebentar kan? Tempat itu viral banget di mana-mana. Yang gue tahu dia itu ibu ini diperkosa di depan dua anaknya, jadi dua anak ini nontonin. Wow. Ngeliatin secara langsung. Lihat secara langsung dan itu gila banget menurut gue. Gila sih. Otaknya di mana? Goblok, gue nggak ngebayangin. Ibunya nggak jadi ada anaknya gitu. Ada ruang. diancem. Dan katanya anaknya tuh umur 2 bulan sama 3 tahun. Yang 3 tahun udah bisa lihat dong. Iya. Dan yang dilempar itu yang 2 bulan itu. Hah? Dia yang dibanting. Iya. Sinting sih. Oke, sempat waduh kaget banget ya bisa sejahat gitu. Bahkan yang memerkosa itu ada 4 orang secara bergantian dan di lokasi yang berbeda. Wow. Hah? Maksudnya dibawa Gimana sih? di Jadi sebenarnya kejadian itu udah dari September sampai Oktober. Ini baru terungkap. Iya, ini baru terungkap. Kayaknya memang ada pengakuan dari korban gitu kan. Mungkin tertekan gitu kan. Jadi setahu gue ya, ini udah kejadian dari September sampai Oktober tahun ini. Dan memang 4 orang ini itu udah memperkosa si korban ini di lokasi yang berbeda. Jadi misalnya si A nih di mana, si B di mana. Bergilir. Iya. Dan awal kejadiannya tuh sebenarnya suami dari korban ini lagi mancing. Tiba-tiba datanglah tuh si pelaku ini terus maksa. Karena memang mungkin anaknya nangis atau gimana gitu ya. Akhirnya dilempar, korbannya dipaksa dan sempat diancam pakai pisau di dekat leher. Dia nggak bisa ngapa-ngapain deh. Ya udah. Covid lebih kayak lagi-lagi kita nggak bisa bersuara, ngerti nggak? Dan harus beberapa kali kejadian baru kita bisa angkat suara. Dan itu sedih sih buat gue. Kayak kenapa gitu pas kali kejadian ataupun hampir kejadian kita bisa angkat suara gitu? Kenapa? Karena itulah tekanan-tekanan yang akan dilakukan pelaku gitu kalau kita speak up. Dan lagi-lagi pemerintah ataupun institusi ataupun lembaga kadang banyak yang ngasih feedback banyak gitu. Iya benar. mau waktu. Iya. Kayak dibanding ngurus kasus, balik lagi ke yang tadi, dibanding lo ngurus kasus yang gerbek-gerbek itu konteksnya jelas, sama mau mereka check in kok. Dan bayar loh. Bayar kok, Tidak melukai. nggak Tidak merugikan. Dan mending itu ngurusin tanggung jawab mereka sendiri. Iya. Nggak ada tuh. Dan kalau kayak gini gimana ya? Jadi gini loh, dan lagi-lagi masa sih kita itu sebagai orang biasa yang harus memviralkan sampai kalian tuh oh iya gimana? Kan kayak Semakin lembaga lama memprosesnya, jadi korban-korban ini juga semakin takut buat speak up ya. iya karena Ya elah pasti nggak diladenin karena Iya, gua nggak punya rata-rata bukti. nanti lama-lama menghilang. Iya, kebiasaan. Biasanya gitu. biasanya gitu sih. Gua mau. Ya semoga pemerintah bisa lakukan yang terbaik deh buat masyarakatnya. Ada lagi nggak mungkin harapan kalian? Point of view dari masing-masing kalian. Cukup sih. Itu aja sih, kayak lebih ke pemerintahnya aja lagi. Terus masyarakat juga harus lebih sadar edukasi. Itu tuh bukan sebuah kejelekan loh. Itu buat kayak pelajaran lagi buat kita ke depannya untuk menjaga diri juga, kayak
bukan hanya soal pemerkosaan, dari soal penyakit juga seperti itu. Iya. Betul banget sih. Yeay. Udah nih sharing-sharing kita udah puas banget nih ya bahas, kita udah ngasih pandangan juga, harapan juga, solusinya. Ya semoga bisa bermanfaat dan bisa juga nih didengar para atasan-atasan. Semoga. Semoga. Kalau nggak sih kita bikin sesuatu gitu ya, campaign gitu kan, karena kan kita semua pakai sosmed dong. Kita bikin campaign nih, gimana caranya bisa meredakan kasus pencabulan, pemerkosaan ya yang bersifatnya merugikan sepihak, biar hal-hal ini nggak kejadian. Oke. Thank you. Yang Mungkin mana dilanjut. Lanjutan. Ya, ada lagi yang tambahin? nah, Ya, udah mungkin segitu sih. Kalau misalnya nanti ada pendapat kalian tentang edukasi atau tentang seksual ini seperti apa baiknya, enaknya kayak gimana, boleh ya. Mungkin di next podcast kali kita bahas Boleh. sex education mungkin. Boleh banget. 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 Sambil kita undang pakarnya gak sih? Boleh banget. Siapa tuh? Ada deh pokoknya. Siapa tuh? Tapi kalau ini kita cuma bridging menanggapi kasus yang ada ya, bukan mempersudutkan bukan mempersudutkan Tentang pelaku, tentang di lembaga pemerintah juga enggak. Kita hanya menanggapi apa yang ada yang terjadi sekarang. menjadi dan keresahan sesuai kita. pandangan Iya. kita gitu ya. Dan intinya yang menjadi keresahan kita bukan perempuan aja ya, cuman mungkin laki-laki yang baik-baik juga Nah, laki-laki juga merasa tercoreng ya, dari yang dia nggak pernah ngelakuin apa-apa dipandang oleh perempuan ini brengsek banget sih. Yes. Laki-laki semua laki-laki disamaratakan brengsek. prototype itu nggak bagus. No. Ada lagi? Udah. Udah, itu aja cukup. Oke, mungkin segitu aja ya kalau dari kita. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi next podcast lainnya. Okay, see you. Bye. Bye-bye.